Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, masih ada yang ingat namanya Abu Hurairah? Abu Hurairah itu nama julukan. Arab itu biasanya nama laki-laki disebut Abu. Ya. Hurairah artinya kucing kecil. Jadi julukan Abu Hurairah ini sebenarnya nama aslinya Abdurrahman. Tapi karena dia sangat hobi, sangat kasihan dengan kucing-kucing yang terlantar, kedinginan, kelaparan, mesti dicari-cari oleh Abu Hurairah, ya. Maka dia dijuluki Abu Hurairah, artinya bapaknya kucing kecil, kucing, ya. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa kata Allah? Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima yang baik-baik saja, ya. Sama seperti ada ungkapan lain dalam hadis yang lain, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Apa jamil itu? Jamilah, artinya jamilah, cantik. Jamil itu ungkapan laki-laki, ya. Kalau perempuan jamilah. Nah, kalau ada tak marbutoh lah, itu artinya perempuan. Soleh, laki atau perempuan? Kalau perempuan, ya solehah. Nah gitu. Hamidah, laki apa perempuan? Kalau laki, ya Mas Hamid. Ya, itu. Muslim, laki apa perempuan? Perempuan? Muslimah. Nah, ya. Jadi ini juga sama, ya. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Hampir sama maksudnya di sini, ya. Allah itu baik dan hanya menyukai yang baik-baik saja. Yang dikatakan baik di sini adalah ada mempunyai 4 pengertian. Baik dalam perkataan. Nah, ngomong harus yang baik terus supaya disukai oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka saya tadi bicarakan, bicara ngomong itu harus tensoplas. Masih ingat tensoplas singkatannya? Tenang, sopan, pasif, lembut, apik, santun. Tensoplas. Bicara dengan siapapun, ya. Dan dalam Islam sebenarnya tidak ada. Kamus marah itu nggak ada dalam agama. Nabi sama sekali nggak pernah marah kalau dirinya itu diancam, disakiti, dilempari batu, dinyek-nyek, dibully, apalagi dinyinyiri. Nggak pernah beliau itu marah membalas, nggak pernah. Malah mendoakan yang apa? Yang nyinyiri, ya, mendoakan dengan hidayah. Maka kita juga demikian. Mesti akan disaluti orang loh. Kita misalnya dimarahi majikan terus, tapi kitanya kok tenang gitu loh. Mesti suatu waktu majikan akan mikir, ini orang dimarahi kok malah senyum, tenang. Itu dia. Jadi dia akan penasaran, ini agamanya apa, kepercayaannya apa kok bisa tenang, ya bi ya. Nah, ini satu dakwah kalau menurut saya, ya. Dakwah melalui tingkah laku, melalui teladan. Ya, ketika dimarahi kita nggak balas. Jadi bicara dengan siapapun termasuk menulis. Kalau menulis perbuatannya, kalau saya katakan berbicara harus hati-hati ya Bu ya. Kita yang dari Jawa ini misalnya, atau bisa bahasa Jawa, yang dari Lampung bisa Jawa ya Bu ya. Nah, ya. Yang Lampung, yang ngerti Jawa, upayakan ya berbicara dengan bahasa Kromo Inggil. Sakit pembuatan panjenengan? Sakit. Saya yakin panjenengan kalau berurusan dengan bahasa Kromo Inggil nggak akan terjadi perang-perangan. Saya yakin banget. Ada nggak suami istri yang berantem pakai bahasa Kromo? Belum pernah. Mesti nggak jadi.
Maka praktekkan. Nah, ini bahasa Islam loh. Hebat Islam loh. Kata Nabi tadi, Allah itu indah, baik, dan tidak menerima kecuali yang apa tadi? Yang baik-baik. Jadi ngomong juga harus yang baik-baik, yang menyejukkan hati orang, ya. Iya, dikatain orang, yang terbaik adalah memaafkan. Walaupun dibolehkan kita itu membalas, dibolehkan dalam Al-Quran, dibolehkan dalam hadis, dibolehkan, ya dia. Tetapi membalasnya itu jangan berlebihan. Saya pernah terangkan ya. Jangan apa? Berlebihan. Contoh begini. Kita jalan kaki ke pos WD. Tiba-tiba di depan kita ini ada orang Kediri. Ada orang Kediri nggak? Nggak ada ya. Yang bagus. Ada orang Kediri di depan kita tiga. Lagi jalan tiba-tiba tiga-tiganya brut kentut semua. Kita di belakang dengar jelas banget ini. Ayo panjenengan yang dikentuti kayak gitu itu marah apa enggak? Atau jangan kentut lah. Ayo kentut juga boleh ya. Misalnya yang di belakangnya ini marah misalnya. Apa marahnya? Wah, kamu kurang ajar, nggak punya adab, gitu itu. Ya. Nah, kita yang dikurang ajari kayak gitu, sebenarnya boleh loh kita membalas omongan itu. Ya, apa yang paling bagus? Jangan suaranya lebih keras daripada dia. Juga kata-katanya jangan ditambah. Ya, contoh misalnya saya kasih contoh lain lah, kita kesenggol orang. Orang itu marahnya bukan main. Ya, orang Kediri lagi kan. Marah ya ke kita. Buta loh, dikatain apa? Buta. Kalau bahasa Ponorogonya apa? Buta itu. Kasar. Pi. Nggak jadi saya ngomongin. Picak loh. Oh, dikatain picak loh. Kita langsung mendidih ya Bu ya. Boleh nggak kita membalas? Boleh sebenarnya. Tapi suaranya jangan tinggi daripada orang itu yang ngomel itu. Ya, dan kata-katanya jangan ditambah. Kalau ditambah contohnya, lo juga picak pincang. Nah ini namanya ditambah itu. Nah ini mesti akan berantem nantinya. Ya, tapi yang bagus itu suaranya diperlahan. Kemudian kalau bisa jangan disebut yang picaknya, diganti lo juga. Ya, kalau kita balas lo juga, ayo kira-kira dia marah lagi apa enggak? Saya kira enggak. Ya, tapi ngomongnya pelan. Lo juga. Gitu. Apalagi di kromo inggilin, wah mesti dia lari. Panjenengan nugi. Ayo dia tambah marah apa enggak? Saya kira enggak. Dia akan langsung beribat lari. Ya. Ini cara yang disampaikan oleh Nabi. Bagus. Nabi itu ngajari kita secara psikologi dengan teman, dengan siapa, supaya kita nggak dibenci orang sebenarnya, biar nggak dimusuhi orang. Jadi mulai sekarang ya biar tolong, please, kalau dimarahi orang baik melalui lisan maupun tulisan, tolong jangan membalas denda, ya membalas yang lebih daripada itu ya biar. Tapi kata Allah, yang paling bagus adalah memaafkan. Yang paling bagus ya, walaupun kita dibolehkan, tetapi yang paling bagus adalah memaafkan ya. Tuh, yang pertama yang baik itu adalah ngomong. Yang kedua adalah barang ataupun harta kita itu harus yang baik. Apa yang kita miliki, baik dari pakaian, harus yang terbaik, bukan termahal ya, tapi yang terbaik. Anda datang ke masjid sini, ya, itu harus berpakaian yang paling sopan. Kemanapun lah, bukan ke masjid saja, apalagi ke masjid ya. Kalau di masjid dalam surah Al-Maidah sudah jelas disebutkan, ya Bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai Bani Adam, pakai pakaianlah kamu yang paling bagus ketika kamu pergi ke masjid. Nah, di sini kayak begini kan pakaiannya sopan semua, ya.
ya. Dan kemanapun kita harus pakai yang sopan. Ke pasar harus yang paling bagus, ya. Apalagi mau ketemu tamu, ketemu teman, Bu, ya. Dalam kondisi yang paling enak dipandang. Contoh, Nabi ketika didatangi tamu, beliau langsung ke belakang dulu, nggak nyambut tamu dulu, ke belakang nyari air, dicaup pakai tangan, langsung dia mengacak. Karena dulu nggak ada kaca sama Nabi ya. Ini muka aku ini masih matanya ada anunya apa enggak, itu loh. Ya, hidungnya masih ada apa Bu? Wah ini hebat, ini kebaikan loh Bu ya. Iya. Jadi mukanya harus baik, harus menarik gitu loh. Bayangkan Bu, kita punya tamu, datangi tamu. Dua-dua mata kita ono boleh. Kemudian hidungnya tidak maaf. Ayo kira-kira tamu itu pengen cepet pulang apa enggak? Mau lihat muka jaganya, ngomongnya juga sudah ketawa, duduk saja gitu. Nah itu ya. Maka kita harus berpenampilan baik. Wajah kita juga harus bersih, harus baik ya Bu ya. Nah ini perlu ya. Apalagi kita mau menghadap Allah, sembahyang misalnya, harus dalam kondisi yang paling apa? Baik, pakaiannya. Orang mau ke RT RW dia harus pakaiannya apa Bu? Oh baik, pakai tasnya Hermes. Iya. Apalagi ini menghadap apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi masih ada loh di kampung itu, saya masih melihat. Mau sembahyang kok pakai kaos lekton. Laki-laki loh ya, iya. Pernah saya lihat pakai kaos apa lekton itu? Oblong itu. Kelek apa? Pensi itu. Jadi kayak singlet gitu, pakai dalam ya. Allah, ya Allah, orang ini kok ngadep Allah kayak gitu banget ya. Ini nggak sopan banget ya. Kalau ngadep kepala desa itu rapinya bukan main. Pakai sepatu, pakai rapi lah dasi. Ini mau ketemu Allah kok malah kayak apa? Menganggapnya ya dia. Nah, jadi Allah mencintai, Allah itu baik dan menerima kecuali yang baik-baik saja. Oke. Apalagi hati juga harus baik. Nah, dengan kita semua nggak boleh selalu berprasangka buruk. Nggak boleh. Apalagi kita mau nasihati teman misalnya. Maka misalnya teman ini nggak pernah sholat atau suka nyakiti orang, maka kita yang mau nasihatinya harus berprasangka baik dulu. Insya Allah aku mudah-mudahan dengan menasihatinya orang akan sadar, diberikan hidayah. Jadi kitanya sudah positif dulu. Jangan mau nasihati tapi sudah berprasangka buat aku menasihati juga mungkin dia nggak mau nih kayaknya. Nah itu jangan ya. Jadi harus yang baik. Panjenengan niat malam tadi kesini niatnya apa? Ke masjid. Baik kan? Niatnya baik kan sebelum kesini ya? Iya. Iya, harus yang baik. Jangan niatnya apa? Aku mau nuker sepatu anti mesin. Gitu ya. Nah, iya, kan ada orang suka nuker sepatu, tapi bukan dionggong ya biar. Nah, datang ke masjidnya pakai sendal jepit yang mau apa? Putus. Pulang-pulang tuker dia. Ada di klip video tuh pakai motor ya, pakai helm ke masjid. Nah beberapa kali saya melihat di klip di Facebook kan. Oh masjid 2 orang dengan anak kecil ya. Nah jadi yang orang tuanya mungkin pakai helm semua. Orang lagi sembahyang rakaat kedua ya, datang situ kontrol sepatunya. Dari sepatu yang baru langsung masukkan ke tas. Ada 2-3 motor lagi. Besoknya kayak gitu lagi. Ada kayak gitu orang yang alhamdulillah ini niatnya bukan niat baik. Oke, kita teruskan tadi terjemahannya. Sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman sebagaimana dia memerintahkan para rasulnya dengan firman-Nya, wahai para rasul, makanlah yang baik-baik
dan beramal soleh kelak. Makanan juga demikian Bu, ya. Harus barangnya harus yang halal, dan cara untuk mendapatkan makanan juga harus yang halal. Tapi yang kedua ini yang jarang dipraktekkan. Ya ada yang mempraktekkan ya. Artinya begini, orang itu tidak peduli dengan uang yang telah dia dapatkan ya, walaupun dengan cara yang tidak halal. Ini kan banyak ya Bu ya. Iya. Contoh begini, mungkin saya pernah cerita di sini. Saya pernah waktu saya di Kuala Lumpur, saya pergi ke bengkel, ya bengkel, nyervis. Saya lagi berdiri, tiba-tiba ada orang cewek datang ke saya Bu, dari rumah sebelah bengkel. Rumah itu rumah tumpangan namanya, rumah jam-jaman lah. Kalau di Singapura jam-jaman ya, bukan melayani laki-laki hidung belah ya Bu ya. Iya, dia mungkin habis nyervis, mungkin ya. Tiba-tiba nanya, Mas, restoran halal tuh di mana Mas di sini? Mas? Waduh, saya bilang ini orang ini masih sadar berarti, ya, dia nggak sadar kalau perbuatannya itu dapat duitnya itu dengan cara yang apa? Halal. Tapi makanannya itu masih mending itu, masih mikir ya Bu ya, masih mau yang apa? Yang halal ini berarti masih sadar orang ini. Iya. Biasanya kalau orang ini kan sudah gelap ya, sudah duitnya hasil begitu, biasanya makanan apa aja lah, yang penting kenyang kan gitu ya. Tapi yang ini masih sadar, ini masih mending gitu bilangnya. Ya saya kasih tahu, oh itu sebelah sana. Nah ini ya, jadi makanannya halal, tapi duitnya dicari, didapatkan melalui dengan cara yang tidak. Nah ini banyak yang seperti ini ya Bu ya. Di tanah air kita nyuri, apalagi korupsi, nipu, bohong, praktek markup atau meninggikan harga ya. Contoh, saya pernah di sini, bukan orang kita ya, tukang sayurnya itu bilang, Mbak, aku mau nulis berapa ya, katakan harganya $20, aku mau tulis berapa? Oh, di depan saya Bu, ada orang, bukan orang kita ya, tulislah 30 katanya. Nah ini namanya praktek markup, menaikin harga di tulisan itu. Harganya cuma 20, ditulisnya berapa itu? 30, yang 10 ini duit nggak halal. Nah yang ini nih yang nggak banyak disadari ya Bu ya. Iya. Nah kita jangan ya Bu ya. Makanannya harus halal, caranya juga harus halal yang baik. Nah ya. Kemudian ada istilah lagi dalam agama Islam, bukan sekedar halal, tetapi yang thayyibah, halalan thayyibah. Ada bedanya banyak loh Bu, antara halal dengan halalan thayyibah. Halal itu sekedar baik, tapi thayyibah itu ya yang belum expire itu. Ya. Contoh makanan yang sudah expired besok, lusa kalau dimakan masih baik apa enggak kira-kira? Ya mungkin masih baik ya, tapi enggak thayyibah. Sudah enggak seger, sudah enggak, pokoknya enggak bagus. Nah, maka yang dipraktekkan oleh orang Hongkong kebanyakan ini halalan thayyibah. Makan ikannya masih hidup, masih lompat-lompat, ya biar kan banyak begitu ya, seger. Nah itu halalan thayyibah. Kalau ikannya sudah mati 1 tahun, ya halal tapi nggak thayyibah gitu. Kan ada begitu ya Bu ya. Daging yang 2 tahun, ya halal tapi nggak. Yang thayyibah itu baru motongnya rasanya juga enak ya Bu ya. Segar. Sayur ya baru dipetik, itu yang paling bagus. Nah itu namanya thayyibah. Nah ya, ini kita juga kalau mau beli sayur, cari sayur yang seger baru dipetik, jangan dari kemarin udah lembek. Ya boleh dimakan halal tapi ya kurang thayyibah gitu. Kan di Jepang itu kalau masuk restoran itu logonya halal dan thayyibah, bukan halal saja. Kalau di Hongkong Indonesia kan cuma halal tok ya halal, thayyibahnya nggak ada. Di Jepang ada thayyibahnya.
Saya beberapa kali ke Jepang, ada Toibanya itu. Oh, itu hebat itu. Jepang luar biasa. Ya. Oke, tinggal 1 menit lagi saya teruskan artinya. Dan dia berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Kemudian beliau menyebutkan nanti ini ada seseorang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kusut dan berdebu. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit seraya berkata, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Padahal orang itu, kata Nabi, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan kebutuhannya yang dipenuhi dari sesuatu yang haram. Maka jika begitu keadaannya, bagaimana doanya akan apa? Dikabulkan Allah. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu ya pas waktunya jam 1.4. Baik, insyaallah kita tutup pengajian kita, dan untuk minggu berikutnya saya ingin memberitahu bahwa saya akan ke Kuala Lumpur Senin besok ya, jadi minta maaf tidak bisa hadir sampai tanggal 26 saya 26 kembali karantina berapa hari, 3 hari ya, karena tasbih kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.